Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rahmatul Ulia dari Offering C dengan NIM 230121609389. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang sudah saya pilih, yaitu pembelajaran jarak jauh pendidikan teknik dari buku J. Michael Spector. Yang pertama, ada contoh dalam pendidikan teknik penerbangan di USAFA. Kasus ini melibatkan pembelajaran dan pengajaran dalam kursus pengantar teknik penerbangan di USAFA dalam periode waktu kira-kira antara tahun 1965 sampai 1985, sebelum munculnya pembelajaran jarak jauh. Tetapi masih dalam periode ketika teknologi komputer mulai diterapkan di ruang kelas. Mayoritas mahasiswa baru di USAFA. Nah, mayoritas mahasiswa baru di USAFA akan memilih teknik penerbangan sebagai pilihan awal mereka untuk mengambil jurusan. Hal ini terjadi pada tahun 1965 dan juga pada tahun 1985. Dan hal ini jelas didorong oleh pemerintah USAFA. Hilangnya separuh mahasiswa di USAFA. Setelah mengambil mata kuliah pertama di bidang teknik penerbangan, banyak taruna yang berpindah jurusan ke jurusan lain, misalnya HI atau yang sering kita kenal hubungan internasional atau teknik sipil, sehingga hanya separuh dari angkatan yang masih mengambil jurusan teknik penerbangan. Desain baru. Nah, pada tahun 1980-an, kursus ini didesain ulang menjadi sangat pengalaman dengan dukungan simulasi interaktif yang canggih. Data ujian akhir standar untuk kursus ini USAFA yang mencakup jangka waktu hampir 30 tahunan. Nah, desain ulang kursus ini ekstentif dan cukup dramatis, memperkenalkan proyek kelompok kecil yang berorientasi pada lingkungan pembelajaran berbasis simulasi yang baru. Tidak ada buku pelajaran, dan kelompok-kelompok didorong untuk merancang solusi paling efektif terhadap sejumlah masalah teknik penerbangan yang semakin menantang. Apakah desain ulang tersebut gagal? Nah, jawabannya hampir tidak. Yang berubah secara signifikan adalah jumlah taruna penerbangan. Rancangan tersebut efektif dalam hal tujuannya, agar taruna mengambil jurusan teknik penerbangan dan mengejar karir di angkatan udara yang berkaitan dengan teknik penerbangan. Nah, kesimpulan kali ini yang pertama adalah bahwa kursus pembelajaran jarak jauh tidak harus lebih efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka agar dapat dianggap sukses. Nah, kesimpulan kedua adalah bukan hanya pembelajaran dan kinerja saja yang menjadikan suatu kursus bagus. Melihat dampak jangka panjang juga relevan. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah mempertahankan minat terhadap suatu bidang mungkin merupakan tujuan yang bermanfaat, dan hal ini dapat diukur dengan mudah. Memang benar bahwa teknologi dapat digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan minat serta meningkatkan efisiensi pembelajaran. Dan hal ini merupakan pertimbangan penting dalam merancang kursus pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.